Di tengah gemerlap istana Mesir yang penuh kemewahan dan kekuasaan, hidup seorang wanita mulia bernama Asiyah binti Muzahim. Ia adalah istri dari Firaun, penguasa Mesir yang dikenal bukan hanya karena kejayaannya, tetapi juga karena kekejaman dan kesombongannya yang luar biasa. Firaun mengaku sebagai Tuhan dan siapapun yang menentang klaimnya akan dihadapkan pada siksaan yang tak terbayangkan. Namun, di balik tembok-tembok kokoh istana itu, tersembunyi satu jiwa yang bercahaya, jiwa Asia. Meskipun ia hidup berdampingan dengan simbol terbesar kezaliman, hatinya dipenuhi kelembutan, kasih dan keimanan yang suci. Suatu hari saat Asia sedang berjalan di tepi sungai Nil, para pelayan menemukan sebuah peti yang mengapung di sungai. Ketika dibuka di dalamnya ada seorang bayi lelaki yang begitu mungil dan menenangkan hati. Ia adalah Musa, yang sengaja dihanyutkan oleh ibunya demi menyelamatkannya dari pembunuhan massal yang diperintahkan oleh Firaun terhadap semua bayi laki-laki Bani Israel. Asyah langsung jatuh hati. "Anak ini adalah penyejuk mataku dan matamu," katanya kepada Firaun. "Jangan bunuh dia, mungkin dia akan membawa manfaat bagi kita, atau kita akan mengangkatnya sebagai anak." Atas bujukan Asyah, Firaun mengizinkan Musa dibesarkan di istana. Sejak saat itu, Asyah menjadi sosok ibu penuh kasih bagi Musa, merawatnya dengan cinta dan perhatian. Ia tidak tahu bahwa anak itu kelak akan menjadi utusan Allah yang membawa kebenaran dan menantang suaminya. Waktu berlalu. Musa tumbuh dan akhirnya menerima wahyu dari Allah sebagai nabi. Ia kembali ke istana dengan risalah yang mengejutkan, bahwa hanya Allah yang patut disembah dan bahwa Firaun bukanlah Tuhan. Firaun murka. Ia menolak kebenaran dan mulai mempersekusi Musa serta pengikutnya. Namun di tengah gejolak itu, Asyah justru merasakan kebenaran dalam dakwah Musa. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam istana kegelapan dan hatinya mulai dipenuhi cahaya keimanan. Diam-diam, ia mengikrarkan keimanan kepada Allah dan mengikuti ajaran Musa. Namun keimanan itu tak bisa lama disembunyikan. Ketika Firaun mengetahui bahwa istrinya sendiri telah berpaling dari ajarannya dan menyembah Tuhan yang dibawa Musa, ia sangat murka. Bagaimana bisa istri seorang raja yang dianggap suci dan ilahi berkhianat? Firaun memerintahkan tentaranya untuk menyiksa Asia. Ia dipukul, diikat, dan dibiarkan di bawah terik matahari yang membakar. Namun Asia tidak mengeluh. Ia tidak menjerit atau memohon ampun. Sebaliknya ia menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." QS At-Tahrim 11. Allah mengabulkan doanya. Di tengah siksaan yang amat berat, Allah perlihatkan kepadanya rumahnya di surga. Asyah tersenyum. Ia tak lagi merasakan sakit. Hatinya damai. Ruhnya pun dicabut oleh Allah sebelum tubuhnya binasa oleh siksaan. Ia meninggal sebagai syahidah, gugur dalam keimanan.